Tahun 1982 di pabrik cat Avian yang pada saat itu masih kecil ya. Jadi saya ini selalu terinspirasi dan termotivasi oleh semangat kerja papa saya ya. Jadi beliau itu di usia 50 tahun start home industry pabrik cat Avian pada tahun 1978. Jadi saya membantu papa setelah papa merintis 4 tahun. Ya. Nah, di awal aktif bekerja, saya awal-awal bertanya kepada papa, apa nih cita-cita atau visinya Avian? Papa langsung menjawab, papa ingin Avian menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Wow, saya ini tertantang sekali karena pada saat itu Avian itu pagar aja masih belum ada. Jadi di depan, kanan, kiri semua itu masih sawah. Tapi mimpinya sudah mimpi untuk menjadi pabrik cat yang terbesar. Itu sungguh suatu gairah atau semangat yang membuat saya dan seluruh tim itu tertantang dan berusaha yang terbaik agar bagaimana kita itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dapat mencapai new record dengan terus bertumbuh pesat. Nah, zaman kan memang terus berubah ya. Jadi tantangan bisnis juga semakin besar. Kita tidak hanya bisa berdiam dan mengandalkan berbisnis ketika Avian itu dibangun. Jadi untuk menjawab tantangan bisnis agar kita selain memperbesar wilayah, memperluas pelanggan-pelanggan, saya juga pada tahun 82 langkah pertama saya membangun laboratorium R&D dengan merekrut beberapa kemis. Karena sebelumnya nggak ada lab itu di Avian ya. Jadi saya yakin untuk bisa bertumbuh cepat itu pengembangan produk baru ya, harus terus berinovasi. Dan kami melalui teamwork di Avian yang sangat solid ya, sangat kompak, sangat kekeluargaan,
selalu berupaya mencari solusi jika ada permasalahan-permasalahan, baik itu di operasional maupun di sales distribusi, agar proses bisnis kami ini semakin lama semakin ada perbaikan, ada improvement dengan meningkatkan efisiensi, sehingga pertumbuhan Avian itu bisa semakin cepat dan sehat. Dan itu terbukti ya, setelah 40 tahun Avian bisa menjadi pabrik cat nasional yang terbesar di Indonesia. Ini benar-benar harus disyukuri lah ya oleh seluruh keluarga besar dari Avian dan juga menjadi kebanggaan dari seluruh masyarakat Indonesia ya. Karena di saat kami masih kecil itu kompetitornya kan semua perusahaan asing ya kebanyakan ya. Dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa, dari seluruh dunia ada di Indonesia waktu itu yang besar-besar. 18 karyawan staffnya itu. Jadi memang benar-benar semuanya dibuat secara tradisional, bahkan mencampur cat itu pakai dayung ya, dayungnya kapal itu. Jadi kalau saya sekarang mendayung di laut gitu, saya pinter saya. Kalau arti dari Avian, itu memang Avian itu kan termasuk kayak unggas, termasuk kayak bebek ya, burung ya. Nah itu filosofinya kan mendalam sekali karena kalau bebek atau unggas ini kan di negara manapun bisa berkembang biak dengan tangguh ya. Artinya bebek ini kan bisa di negara manapun, baik itu negara tropis, negara dingin, negara musim apapun dia bisa bertumbuh dengan sehat. Beda dengan penguin kan, kalau penguin kan cuma di hawa dingin. Terus dari sisi manfaat, bebek itu kan mulai dari dagingnya sudah bermanfaat, bulunya bermanfaat, terus bisa telurnya juga bermanfaat ya. Jadi seluruh tubuhnya itu bisa memberi manfaat yang positif. Nah itu filosofinya sehingga dan juga gampang diingat ya. Jadi di awal tahun start kami itu orang kalau ke toko cat bebek gitu, mereknya bebek, jadi lebih gampang diingat gitu. Kalau sekarang sih orang sudah kenal dengan Avian. Kalau dulu di awal-awal itu ngomongnya cat bebek. Dan bebeknya awal-awal itu bebeknya masih merengut ya, masih sedih. Terus habis itu bebeknya ketawa dan sekarang sudah bebek logonya sudah terbang sekarang. Pelan-pelan, jadi setiap tahun kami bertumbuh ya antara 30-40% gitu di awal-awal tahun ya. Jadi konsisten, tapi konsisten. Nah konsisten ini penting. Kalau bertumbuh sangat pesat terus habis itu stagnan, nah itu gak sehat. Kalau kami ini terus bertumbuh, jadi kami itu membangun pabrik, ekspansi, itu setiap tahun tiada henti. Termasuk pada saat pandemi barusan, kami juga membangun laboratorium mungkin yang terbesar di Asia Tenggara, luasnya 5.000 meter persegi, 5 lantai, dengan gedung namanya Avian Innovation Center. Nah, itu khusus hanya untuk research. Jadi kami mengeluarkan dana lebih kurang 100 miliar hanya untuk laboratorium. Jadi Tankop itu memiliki 8 subholding, antara lain ada yang pertama Tanobel yang memiliki brand Cleo ya yang sudah terkenal. Terus ada yang kedua Tanrise. Tanrise ini bergerak di bidang properti. Jadi kami ada perumahan, pergudangan, apartemen high rise, office tower juga high rise. Ya bidang properti semua ya, terus yang ketiga kami punya Tanli, itu bergerak di bidang hospitality atau hotel manajemen. Terus yang keempat ada Tanlife, Tanlife ini bergerak di lifestyle, jadi ada kosmetik, ada herbal,
farmasi. Ya. Terus ada Tanbis, ini bergerak di bidang manufacturing seperti Avian. Terus kami juga punya Masterbed, kami punya waterproofing, adhesive, plastic packaging, flexible packaging. Jadi yang manufacturing semua di Tanbis. Terus yang ke-6 itu Tanling. Tanling ini bergerak di bidang distribusi dan logistik. Jadi kami mempunyai 2 distribusi, yang satu untuk bahan bangunan, itu ada kurang lebih 100 cabang dengan kurang lebih 2.000 sales force. Kalau yang satu lagi distributor untuk consumer product, cabangnya sekitar 120 dengan kurang lebih 600 sales force. Terus yang ke-7 ada Tanworld, ini di bidang jaringan bisnis, ada depo bangunan, supermarket bahan bangunan ya. Terus ada MLM, More Life, CMN, ada juga yang Herbal and Healthy, itu di nomor 7. Terus yang nomor 8 Tanori, ini yang di bidang F&B. Jadi kami ada bisnis makanan yaitu Burgusi, terus ada Crispy Face, ada Camas, ada Sukagyu. Nah, itu ke-8 subholding ini memiliki total 36 bisnis unit yang terus bertumbuh dan berkembang. Ya, memang untuk bersaing dengan perusahaan asing itu tidak gampang ya. Karena asing itu kan mempunyai segalanya. Mereka mempunyai financial yang tidak terbatas dengan bunga mungkin tidak lebih dari 1% ya, 1 tahunnya. Terus mereka punya teknologi yang juga sudah mapan ya. Mereka punya SDM juga sudah mapan juga. Terus mereka punya brand yang secara internasional dikenal ya. Terus mereka sudah punya sistem, mereka punya segalanya. Jadi memang kalau perusahaan lokal mau bersaing dengan perusahaan asing, itu kita harus membuat SWOT analisa, apa sih kelemahan-kelemahan kita ini yang bisa dirubah untuk bisa menjadi sebuah kekuatan. Kalau yang di perusahaan saya biasanya memang kami mengetahui wilayah Indonesia karena ini negara kita sendiri, kita lebih tahu culture-nya, itu kita harus benar-benar mengerti apa sih yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggan atau masyarakat Indonesia. Itu kan seharusnya kita akan jauh lebih tahu dari mereka ya. Di samping itu, bagaimana tim dari perusahaan ini bisa mempunyai teamwork atau kerjasama yang excellent, yang bisa mengeluarkan ide-ide kreatif, diferensiasi yang bermanfaat tentunya juga kepada pelanggan, sehingga produk-produk kita yang lokal ini bisa menjadi pilihan dari masyarakat. Ya, itu penting karena kita jangan asal minta masyarakat untuk memberi produk lokal tapi kita memberi asal-asalan. Tapi kita harus mempunyai nilai-nilai tambah sehingga orang yang mengenal itu semakin lama semakin banyak seperti bola salju. Jadi semakin lama kita bisa semakin besar. Jadi tentunya kita selalu harus memikirkan konsumen. Apa sih yang diinginkan konsumen? Apa sih yang diperlukan konsumen? Di samping kita juga harus konsisten, quality dijaga juga secara standar. Terus dari sisi kerjanya kita ini juga kerjanya harus kerja keras ya. Jangan tank go gitu jangan. Tapi kita ini kan pesaing kita ini sudah mapan semua. Jadi kita bagaimana all out extra mile untuk memenangkan pasar yang sudah sangat ketat itu tadi. Menurut saya pasti masih ada peluang karena kita kan di Indonesia nih. Nah, kalau untuk mengalahkan perusahaan asing tadi untuk skala dunia, wah ini butuh effort yang jauh lebih besar lagi. Makanya target saya selalu ngomong kepada tim saya, udahlah, kita kan maunya nomor 1 di Indonesia, ini negara kita sendiri.
Jadi jangan takut sama asing, karena kita kan bukan targetnya dunia, kita Indonesia dulu. Nah, kalau di Indonesia nanti kita sudah nomor 1, barulah kita mungkin melirik ke Asia Tenggara, atau bahkan nanti ke Asia, atau bahkan nanti ke dunia. Jadi itu memang butuh waktu yang cukup lama ya untuk Indonesia ini bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang dikenal di seluruh dunia. Wah, masih luas, dan Indonesia ini kan kita sudah memenangkan peta demografi ya. Indonesia ini juga secara SDM masih energik semua, muda-muda semua kan. Beda dengan di China misalkan, sudah banyak tuh yang tua-tua tuh. Generasi mudanya semakin lama semakin sedikit, karena mereka kan melakukan kebijakan satu keluarga satu anak. Jadi bayangin, itu satu anak di China itu mempunyai beban 2 orang tua, terus habis itu kakek nenek, berarti satu anak 6 bebannya yang di atasnya dia kan. Kalau dia married, itu jadi 12 itu bebannya itu. Belum lagi kalau mereka nanti punya anak. Jadi untuk ke depan, Indonesia ini luar biasa potensinya menurut saya. Jadi memang kedua orang tua saya ini sebagai pedagang Polowijo. Polowijo itu hasil bumi ya, di kota Singosari, pedagang yang sukses. Tapi pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan PP 10 yang intinya warga negara yang masih berstatus WNA itu tidak boleh berdagang. Nah, ini membuat usaha yang dirintis papa mama saya harus ditutup. Kemudian tidak boleh memiliki aset-aset. Jadi rumah, toko, kendaraan, serta semua aset dijual dengan harga yang ya super murah lah ya, ala kadarnya. Karena terpaksa kan. Nah, mendapatkan uang yang sudah tidak banyak itu, papa sempat akan kembali ke Tiongkok ya, karena waktu itu papa mama saya dan 4 anak, saya belum lahir, saya belum lahir. Kalau nggak bisa bekerja, terus nggak punya rumah, nggak punya segala, ya gimana? Ya akhirnya menunggu kedatangan kapal. Namun nasib berkata lain ya. Jadi kapal yang akan mengangkut papa mama saya itu untuk kembali ke Tiongkok tidak kunjung tiba. Jadi akhirnya papa mama memutuskan, udahlah kita tinggal di emperannya Gunung Kawi aja. Nah itu tinggalnya sampai berbulan-bulan, dan ini dilakukan oleh papa mama saya karena tidak ingin merepotkan keluarga atau para relasi papa mama. Jadi papa memang sangat mandiri. Tapi beberapa bulan papa mama tinggal di emperan ya, itu membuat nenek saya yang dari mama yang tinggal di Pasuruan kasihan. Akhirnya nenek saya itu menjemput papa mama untuk diajak tinggal bersama di Pasuruan. Nah, ini pada awalnya papa saya merasa tidak nyaman ya kalau tinggal di rumah mertua. Tetapi karena kasihan melihat keempat anaknya kena hujan, kena panas, jadi akhirnya papa bersedia dengan memberi syarat kepada mama saya, yaitu tinggal di sana tidak lebih dari 1 tahun. Dan diperbolehkan membuka toko Polowijo atau hasil bumi di depan rumah, yang mana hasilnya 50% diberikan kepada adik iparnya atau adiknya mama. Nah, akhirnya itu disepakati. Jadi papa akhirnya mau ke Pasuruan, terus memulai usaha barunya dengan berdagang kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain ya. Nah, usaha toko hasil bumi itu rame karena memang papa ini kan tangannya dingin ya. Apa yang dipegang itu hasilnya pasti luar biasa. Namun karena papa kembali ya, tidak mau menyusahkan orang lain,
tepatnya 9 bulan 9 hari, Papa memutuskan untuk meninggalkan rumah emak dan memberikan bisnisnya kepada adik iparnya. Jadi Papa memilih pindah ke Kota Malang karena lebih memilih hidup mandiri walaupun susah gitu ya. Nah, di Malang ini Papa menyewa sebuah gang, ukurannya itu 1/4 kali 9 meter. Gang tersebut bekasnya kandang ayam yang disulap menjadi rumah tinggal bersama dengan 4 anaknya. Dan di rumah itulah saya dilahirkan. Jadi makanya begitu saya cerita gini, dia ngomong, wah Pak Hermanto lahirnya di kandang ayam. Ya memang itu bekasnya kandang ayam, tapi sudah bukan kandang ayam lagi karena sudah diperbaiki, sudah menjadi rumah lah ya. Jadi pada saat itu papa mama saya ini bekerja membeli hasil bumi dari Singosari dengan bersepeda terus dijual di Kota Malang. Sedangkan mama saya berjualan pakaian dan barang-barang bekas di depan rumah atau gang tersebut. Jadi papa mama saya ini pekerja yang sangat ulet ya, sehingga mereka bahu-membahu bagaimana keluarga ini bisa survive, bisa punya tabungan, pada akhirnya bisa mempunyai toko dan terus berkembang pesat sejak tahun 1962, sejak saya lahir itu. Jadi saya itu sejak usia 5 tahun itu kan menerima uang angpau ya kalau Imlek ya. Nah uang yang terkumpul itu karena mungkin papa mama saya khawatir karena saya masih kecil kalau pegang uang kan nanti bisa hilang. Maka papa mama saya itu menawarkan untuk berinvestasi tepung terigu. Katanya harganya mau naik. Nah, saya senang karena wah ini mau naik, bawa buku, dicatat, terus setiap hari saya tanya, udah naik belum, udah naik belum. Jadi, oh sudah nih, sudah naik, sudah terjual. Nah sekarang ditawari lagi, mau nggak berinvestasi minyak goreng, terus nanti berinvestasi biskuit, dan lain-lain. Sampai akhirnya itu saya itu mengetahui barang-barang yang dijual mama di toko toko palennya mama itu. Dan saya akhirnya juga tanya dan mengetahui berapa sih keuntungan dari mama berjualan tersebut. Sehingga di usia saya yang relatif kecil itu, saya sudah bisa mengerti akan nilai uang dan tidak berani makan makanan di toko itu lebih dari satu. Karena saya tahu nyari uang itu sulit. Jadi kalau saya sudah makan roti, terus saya kepingin makan telur asin misalkan, nah itu saya tunda. Oke Ma, kalau gitu telur asinnya saya makan besok, karena hari ini sudah makan roti gitu. Terus mama ngomong, udah apa-apa makan kalau kamu mau makan. Enggak Ma, karena saya tahu jual 10 biji itu baru untung 1 biji. Nah itu kan enggak gampang gitu ya. Jadi memang karena saya mengetahui di toko itu, akhirnya saya mengerti lah tentang nilai uang dan bagaimana saya juga harus berhemat karena nyari uang itu nggak gampang. Papa saya ini selalu mengajarkan kepada kami anak-anaknya ini agar menjaga reputasi. Ya, integritas itu penting sekali karena dengan kepercayaan kita akan bisa mendapatkan peluang-peluang bisnis atau peluang apapun itu dengan sangat terbuka lebar ya. Terus kalau kita sudah mempunyai usaha atau bisnis, kita harus bisa memikirkan kreativitas untuk mendapatkan ide-ide yang inovatif gitu ya. Dan untuk mencapai sebuah goal atau target itu kita juga harus komitmen, konsisten, kerja keras ya. Itu diperlukan supaya
kita ini tough gitu untuk menjalani proses yang memang harus dilalui. Seberapa besar mimpinya itu juga akan semakin berat dan semakin sulit proses yang harus dilalui. Jadi itu memang hal-hal yang diajarkan oleh papa mama saya ya. Jadi nggak ada segala sesuatu itu yang instan. Jadi semua itu memang harus ada upaya-upaya dari kita semua ini untuk mencapainya dengan segala macam effort yang harus kita lakukan secara optimal gitu ya. Dan value-value yang juga selalu dijaga oleh Papa bahkan sejak masih berjualan cat ya. Beliau selalu memprioritaskan untuk selain menjaga kepercayaan juga menjaga kepuasan pelanggannya. Jadi Papa selalu memberi contoh nyata ya dengan bekerja selain dengan cinta kepada apa yang dikerjakan juga semangatnya itu luar biasa Papa saya ini. Dan keuletannya juga sangat tinggi. Nah, contohnya kalau pada saat di toko Papa kan mencampur cat. Nah, itu berarti kan ide kreatif. Dia bisa mencampur cat sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, kalau pelanggan ordernya 2 ons, terus Papa nyampurnya jadinya 2,5 on gitu ya. Itu 2,5 on itu sama Papa diberikan semua ke pelanggannya dengan harga 2 on. Jadi pelanggannya itu merasa, wow ini kan lebih nih, enggak apa-apa kamu bayar 2 on aja, bagi saya 1,5 on kan enggak ada gunanya, tapi bagi kamu kan berguna, kamu bisa simpan, kamu bisa memakai lagi kalau diperlukan. Jadi pelanggan-pelanggan Papa itu, wow ini Papa saya ini luar biasa nih. Jadi dia itu menjadi pelanggan-pelanggan yang sangat loyal dan apa ya, toko Papa saya itu ramai sekali toko catnya itu karena pelanggan-pelanggannya itu sudah seperti teman dan juga relasi dan sudah semuanya mendukung gitu ya. Nah, satu lagi Papa itu bisnis apapun selalu obsesinya itu mau jadi yang terbesar, jadi yang nomor 1 gitu ya. Itu juga menurut saya sangat penting ya. Jadi kita ini harus berani bermimpi besar, tetapi kita juga melakukan perencanaan-perencanaan yang excellent. Kita membuat action plan mulai dari harian, mingguan, bulanan yang harus dikerjakan supaya menuju goal atau visi pada saat itu atau tahun itu, sehingga dari tahun ke tahun ke tahun kalau itu tercapai terus akhirnya visi yang diinginkan itu bisa tercapai. Jadi memang amazing sekali saya belajar dari Papa saya ini. Selalu bersemangat ya, tidak pernah bicara hal-hal yang negatif. Ada permasalahan pun mencari solusi agar permasalahan itu menjadi positif. Jadi itu luar biasa menurut saya. Jadi itu saya sudah mendarah daging gitu ya. Jadi, saya juga enjoy. Jadi saya saat ini pun juga relasi-relasi saya juga banyak yang positive thinking. Jadi kita kalau ngomong project, ngomong hal sesuatu itu nggak ada itu yang ngomong hal-hal yang negatif-negatif gitu ya. Karena menurut kita itu nggak ada gunanya. Kecuali kalau kita memang membuat SWOT analisis, terus kita memperhitungkan threat atau ancaman-ancaman yang ada di kemudian hari bagaimana, saat ini bagaimana. Nah itu kita bicarakan untuk mencari jalan keluar atau solusi-solusi agar itu tidak terjadi. Papa saya itu karena customer oriented ya. Jadi saya itu selalu diminta melayani pelanggan itu dengan excellent. Jadi contohnya kalau pada tahun 82 itu ada telepon, ada telek ya, waktu itu masih telegram ya, orderan masuk, itu harus dikirim pada saat itu juga. Jadi yuk bayangin kalau itu datangnya jam 4, jam 5 sore, itu begitu telepon truknya ada, itu truknya disuruh datang, kita muat
saat itu juga supaya besok paginya pelanggannya itu sudah menerima pesanannya, dan Papa selalu ngomong, begitu dia terima pesanan, dia pasti kaget. Kenapa? Sore pesen, pagi sudah terima, dan dia kepingin atau eager untuk pesen lagi, lebih cepat lagi gitu. Kalau ada hal-hal yang diperlukan, dia pesennya ke kita, ingatnya Avian gitu. Nah itu penting dia ngomong, oke. Jadi itu saya jalankan. Terus kalau ada permasalahan-permasalahan, yang seperti tadi saya utarakan ya. Jadi contoh, kita kesulitan mendapatkan bahan baku resin. Resin itu bahan baku utama cat. Nah, bagaimana solusinya? Saya begitu kasih solusi ke Papa, Pak, gimana kalau kita import mesin reaktor waktu itu dari Korea, dan kita membuat resin sendiri. Setuju nggak Pak? Wah, betul itu, bagus dia ngomong. Yuk pesen, jangan satu, pesen 3. Dia ngomong. Wow, wah senang saya. Wah, jadi akhirnya saya berangkat ke Korea pada tahun 88 ya. Itu pabrik resin kami sudah berdiri, dan akhirnya kami bisa membuat resin sendiri, yang mana akhirnya itu mensupport bisnis cat itu secara cost efektifnya itu kita terbaik, sehingga kita bisa memberikan kualitas yang jauh lebih baik kepada pelanggan dengan harga yang sama. Wah, itu pertumbuhan Avian itu jadi lebih cepat. Demikian juga pada waktu kesulitan mendapatkan supplier kaleng. Pada tahun 85, 86, 87 itu pertumbuhannya double digit, tinggi sekali, sampai saya itu punya 17 kaleng supplier. Yuk bayangin itu, 17 itu berarti dari sisi kualitas printing antara supplier satu dan satu tidak sama, spek tinggi, diameter juga berbeda sedikit. Waduh, itu permasalahannya banyak sekali, karena begitu kita naik double digit, supply kalengnya tersendat. Kami tidak bisa melayani pelanggan karena nggak ada kaleng. Nah, akhirnya kami putuskan, udah kita invest pabrik kaleng sendiri, kita invest mesin printing sendiri. Jadi akhirnya bisa melayani kebutuhan pabrik jauh lebih cepat dan kualitasnya terstandar. Jadi kita ini di Avian ini, kami ini begitu ada masalah, kami kasih solusi, meningkat. Ada masalah, solusi, meningkat. Jadi itu terus-menerus ya. Itu yang kami lakukan. Sehingga Avian ini saat ini menjadi perusahaan cat yang terintegrated dari hulu ke hilir, satu-satunya di dunia. Naik. Jadi pada tahun 2020 kami masih mengalami growth. Luar biasa ya, karena banyak perusahaan-perusahaan lain itu turun semua sih. Karena kami tetap berekspansi, kami tetap membuka cabang, kami tetap launching produk-produk baru yang diinginkan oleh konsumen, termasuk kami juga membuat cat-cat yang sangat inovatif. Kami juga mempunyai cat antivirus. Jadi kalau cat antivirus ini, kalau temboknya itu semua dicat dengan cat kami, itu virus dan bakteri akan mati. Jadi kita tidak takut tertular virus atau bakteri dengan memegang tembok-tembok atau dinding yang sudah dicat dengan memakai cat kami. Itu pada tahun juga 1088 ya. Jadi pada tahun 1988 itu kami berinvestasi pabrik furniture, import mesin dari Jepang. Terus pabrik kulit recycle, import mesin dari Taiwan. Terus pabrik disket, import mesin dari Singapura. Terus pabrik resin, yang itu import dari Korea. Nah, itu investnya waktu yang bersamaan. Jadi saya dari Korea, saya pergi Singapura, saya ke Taiwan, saya pergi ke Jepang. Waduh, itu nggak fokus, ya.
karena tidak fokus, tidak sesuai dengan core bisnis kami, jadi akhirnya kami mengalami kerugian yang sangat besar. Pabrik furniture mengalami kerugian, pabrik kulit mengalami kerugian, disket mengalami kerugian. Yang untung itu satu-satunya pabrik resin, karena pabrik resin ini kan terintegrasi dengan Avian ya. Jadi akhirnya 3 perusahaan itu kami tutup semua, dan ini adalah satu pengalaman yang pahit, yang tidak terlupakan, bahwa kita ini harus fokus kepada core bisnis kita. Kalau mau mengembangkan itu mengintegrasi yang mensupport bisnis utama itu nggak apa-apa, tapi jangan melencengnya itu terlalu jauh. Kalau melencengnya terlalu jauh, terus timnya juga nggak kuat, wah itu pasti problem. Jadi bagi saya ilmu yang berguna itu adalah ilmu yang kita bisa memberikan inspirasi, kita bisa membagi sharing-sharing positif ke banyak orang ya. Nah, itu salah satu cara saat ini untuk generasi muda ya adalah sosial media ya. Jadi itu supaya saya ini bisa dapat berbagi terutama kepada milenial, Gen Z, Gen A, agar mereka ini mempunyai pikiran positif, mempunyai impian, apa sih yang ingin diraihnya. Jadi berani bermimpi, berani mulai melangkah untuk mencapai impiannya, dan tujuan saya juga ingin menciptakan 1.000.000 entrepreneurs atau 1.000.000 wirausaha agar perekonomian Indonesia ini bisa semakin kuat, kita semakin tidak membutuhkan investor dari luar ya, karena bahkan wirausaha yang nantinya sukses ini bisa ekspor, bisa menjadi perusahaan global. Nah ini menurut saya ya yang bisa saya bagikan ya saya sharing-sharing aja, nanti yang mendengarkan terus bisa terinspirasi dan akhirnya bisa menjadi pengusaha yang sukses. Nah itu kan saya bahagia sekali ya. Ya jadi konsepnya supaya itu bisa tercapai ya saya melalui bisnis usaha yang saat ini ada 36 bisnis unit itu bagaimana menciptakan distributor-distributor atau agen-agen baru seperti Clio Rumah Sehat. Nah, mereka kan dididik supaya bisa menjadi agen-agen Clio ya. Terus kami juga mengajarin, ada bio kami yang mengajarin untuk beternak ikan lele, bagaimana mereka bisa menjadi pengusaha, terus juga untuk biogas, menjadi pengusaha biogas dengan mengolah sampah-sampah di perumahan, di pabrik-pabrik, di restoran, di hotel. Jadi melalui bisnis unit itu kami sudah mencoba untuk mencari mitra usaha yang akan menjadi entrepreneurs. Di samping itu saya juga mendirikan Hermanto Tanoko Foundation. Saya sekarang lagi proses membangun sekolah SMK gratis yang nantinya juga melahirkan entrepreneurs karena diajarkan 50% akademis, 50% oleh para pengusaha, sehingga mereka dilatih untuk menjadi pengusaha setiap hari Sabtu Minggu, dan setelah 3 tahun lulus mereka harus bisa mandiri, bisa menjadi pengusaha-pengusaha sesuai dengan passionnya. Nah di samping itu saya juga melihat potensi di sosial media, makanya terus akhirnya saya sharing-sharing juga. Nah di situ kalau banyak orang yang melihat, mendengar, akhirnya menjadi wirausaha, ya ini kan juga menambah jumlah tujuan saya yang 1 juta. Tapi nanti impian saya itu mau dapat 1 juta, 2 juta, ya terserah lah. Kan saya itu juga tidak setiap hari saya hitungin terus gitu kan, enggak. Yang penting saya berbagi lah, yang penting. Kalau
ngomong anak-anak muda ya, kita ini semua kan dilahirkan di dunia ini tidak ada yang sama. Masing-masing pasti mempunyai kelebihan-kelebihan. Nah, ini yang harus diketahui oleh anak-anak muda atau kita semua ya. Jadi kita harus mencari passion kita itu apa sih? Nah, kalau kita itu senang ya dengan bidang usaha yang kita kerjakan ya. Nah, itu harus ditingkatkan sampai kita benar-benar menjadi ahli atau expert. Yaitu dengan apa? Ya dengan mencoba, gagal, disempurnakan, coba, gagal, disempurnakan terus sampai kita menjadi perfect. Jadi jangan takut untuk mencoba. Sehingga kita akan tahu, oh keahlian kita itu di sini, kemampuan kita di sini. Nah itu diasah terus sampai kita menjadi perfect dan akhirnya keahlian yang kita miliki itu bisa memberi banyak manfaat kepada banyak orang. Jadi memang tujuannya itu harus mulia supaya kita bisa sukses di dalam bisnis yang kita akan handle gitu ya. Jadi sekali lagi juga harus membangun reputasi yang baik. Karena dengan reputasi dan network yang baik, kita akan mudah sekali untuk mengembangkan jaringan bisnis atau terus bertumbuh pesat sehingga kita nggak terasa setelah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun perusahaan kita sudah jadi perusahaan yang besar sekali. Waktu itu, waktu semangat saya itu tahun 2003 ya. Saya akan melihat laporan keuangan dari perusahaan air minum yang terbesar di Indonesia. Waktu itu masih IPO, omsetnya di atas 1 triliun gitu. Jadi saya ngomong, wow, gimana kalau perusahaan AMDK yang masih kecil, yang masih home industry ini, saya akuisisi, saya jadikan perusahaan yang terbesar di Indonesia. Nah, masa kita nggak bisa bersaing dan menjadi yang terbesar karena market waktu itu dikuasai 65% oleh perusahaan asing. Jadi saat itu impian saya itu begitu kuat dan sangat besar sehingga ya akhirnya saya masuk di dunia air minum ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungan Tankop itu kami selalu berinvestasi, kami memakai brand-brand lokal ya. Kami juga mengajak melihat kalau ada perusahaan-perusahaan yang potensi yang bisa kami ajak berkolaborasi, kami bisa menjadi strategic partner agar perusahaan-perusahaan lokal yang membutuhkan kerjasama dengan Tankop itu bisa kami bawa untuk menjadi besar dan akhirnya bisa menjadi perusahaan publik dan pertumbuhannya harus double digit setiap tahunnya. Oh, Cleo itu perbedaannya banyak sekali ya. Jadi pada saat kami ingin menjadi yang nomor satu, itu kan kembali kami harus mempunyai diferensiasi yang sangat jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di sini kami memilih air minumnya itu pure water. Karena pada saat 2003 Indonesia ini masih import air minum beroksigen dari Malaysia, mereknya Cito, satu botol 10.000 itu adalah air minum beroksigen. Nah, saya meminta kepada tim saya untuk membuat air minum itu dan bersaing dengan air minum lokal yang terbesar di Indonesia. Wah, tim saya waktu itu menolak ya. Wah, ini prosesnya mahal sekali, Pak. Ini harga 10.000, Bapak mau jual 1.000. Ini bisa-bisa rugi. Oh enggak, saya kan mau bermainnya, berproduksi secara mass. Kita produksinya akan banyak sekali, sehingga kita bisa menekan cost dan kita bisa menjual harga kompetitif dengan pesaing. Itu mengenai konten. Nah, mengenai kemasan, saya juga memakai kemasan yang kalau galonnya Cleo ini kan BPA free ya. Kalau kompetitornya itu sekarang kan pakai polikarbonat. Padahal polikarbonat itu kalau kena panas, itu bisphenol E-nya bisa mengkontaminasi air minumnya.
Padahal panas itu bisa didapatkan dari waktu di atas truk, terus waktu galonnya itu ditaruh di etalase toko, itu kan kena panas itu. Nah itu panas itu bisphenol E-nya itu bisa keluar mengkontaminasi air. Nah bisphenol E itu kan sesuatu yang tidak baik bagi kesehatan ya. Ada yang kena kanker, ada yang kena bermacam-macam penyakit. Tapi tentunya ini akumulasi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi bukan minum airnya sekarang besok sakit ya, bukan. Tapi mungkin butuh waktu lama. Di bidang digital ya, karena saat ini di masa pandemi ini kita semua tersadarkan. Jadi dunia internet ini luar biasa sekali. Kita sekarang mau belanja apapun tidak perlu ke supermarket, kita sudah bisa beli melalui online ya. Jadi bisnis online ini adalah bisnis yang saat pandemi ini naiknya sangat tinggi, sangat pesat, dan nanti setelah pandemi tetap growth-nya itu akan tinggi sekali. Kayak sekarang kita melakukan virtual meeting ya, ini kan teknologi juga. Ini nanti setelah pandemi selesai, tetap virtual meeting ini tidak mungkin akan hilang kan. Maka semakin lama semakin maju teknologinya dan semakin disempurnakan. Ini adalah bisnis-bisnis masa depan menurut saya ya. Jadi bisnis online, bisnis yang berbasis teknologi itu semakin bagus. Otomatisasi ya. Otomatisasi juga sudah di mana-mana di seluruh dunia. Makanya kita juga tidak boleh ketinggalan. Nah, bagaimana anak-anak milenial, anak-anak muda ini juga harus berpikir kreatif. Kita juga harus berpikir positif untuk selalu belajar bagaimana kita bisa menghadapi perubahan-perubahan dunia, perubahan global yang semakin cepat. Karena dengan beradaptasi kita akan bisa hidup, kita akan bisa survive, bahkan kita akan bisa menjadi pemenang. Jangan negatif, terus ngeresulo atau itu selalu berkeluh kesah, terus selalu mencari kambing hitam, selalu cari berita-berita negatif. Wah, kalau itu yang terjadi tidak mungkin bisa menjadi satu sosok pribadi yang sukses gitu ya. Memang benar Pak Arief ini ya, kalau musim hujan ini penjualan no drop kami meningkat dengan pesat, dan no drop ini merek nasional yang akhirnya kami sekarang bisa menguasai market share lebih dari 50%. Jadi no drop ini salah satu produk kebanggaan kita, kebanggaan Indonesia. Bahkan slogannya no bocor-bocor itu masuk sampai ke politik, sampai ke pemerintah, kemana-mana gitu. No bocor-bocor itu selalu diomongin. Jadi ya itu bagus sekali itu. Ya, jadi memang kalau no drop waktu itu masih merek baru, waterproofing, harapan orang yang pakai itu kan supaya tidak bocor. Nah, memang ide kreatif dari orang advertising ini yang akhirnya kami pilih karena simple ya, no bocor-bocor gitu kan gampang gitu. Ya udah akhirnya termasuk no bocor-bocor kami daftarkan sebagai merek gitu. Jadi jangan sampai nanti no bocor itu dipakai mereknya orang lain dan terus kita nggak boleh pakai slogan no bocor-bocor. Ya keinginan tetap harus bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang positif, yaitu karena hobi saya memang bekerja, ya saya terus mengembangkan perusahaan-perusahaan di grup Tankop ini supaya bisa semakin memberi lapangan pekerjaan sebesar-besarnya ya kepada seluruh masyarakat, dan bagaimana kita juga bisa
selain menciptakan lapangan pekerjaan juga bisa memberikan makna secara manfaat kepada masyarakat, juga pertumbuhan ekonomi bagi negara kita tercinta ya. Dan ya kita kalau sudah meninggal juga harapan saya bisa meninggalkan legacy atau warisan kepada banyak orang gitu ya. Ya tujuannya cuma itu aja, bukan untuk mencari uang lagi sudah. Orang yang paling berjasa adalah papa, juga mama saya ya. Papa saya ini yang paling menjadi panutan saya, karena papa saya ini bekerja dengan semangat, dengan kreativitas, kerja keras, reputasi dijaga. Menurut saya sosok yang patut saya jadikan superhero gitu ya. Jadi panutan saya yang saya cintai, dan mama saya juga mama yang luar biasa. Bagaimana mama ini selalu mendampingi papa di waktu susah, di waktu benar-benar membutuhkan pendamping. Jadi mama ini juga mama yang sabar, tidak pernah berkeluh kesah ya. Jadi saya sangat bersyukur dan beruntung sekali mempunyai papa dan mama yang saling melengkapi, yang bisa memberi saya banyak sekali pelajaran-pelajaran, baik kehidupan di dalam berkeluarga maupun kehidupan dalam berbisnis ya. Jadi saya selalu ngomong ke banyak orang nih, you kalau mau sukses, itu sukses di dalam keluarga dan sukses di dalam bisnis. Jadi you jangan menomorsatukan bisnis, you lupa dengan keluarga. Jadi yang penting itu keluarga, karena kalau you sukses di dalam keluarga, otomatis kalau you masuk ke dalam usaha, usaha itu akan disupport oleh seluruh keluarga, sehingga akhirnya usaha itu tadi juga akan kans untuk suksesnya itu juga besar. Jadi jangan dibalik, you mementingkan usaha, terus keluarga itu wis nanti aja. Kalau perlu nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor sekian gitu. Nah itu jangan ya. Dan sebuah kesuksesan itu menurut saya juga bukan dinilai dari berapa besar atau berapa kaya atau berapa pintar atau berapa besar kekuasaannya, bukan. Tapi kesuksesan itu bagi saya sederhana aja, asal you bisa membina keluarga yang bahagia, keluarga yang mandiri, tidak ketergantungan dengan si A, si B, tapi you malah bisa berbagi, anak-anak juga bisa disekolahkan sampai perguruan tinggi, secara ekonomi you juga sehat. Itu menurut saya sebuah kesuksesan, bukan dinilai punya berapa triliun atau rumah menjadi presiden baru sukses atau bukan ya. Jadi ya saya nilainya sudah bisa mandiri, hidupnya bahagia. Wow, ini sukses nih. Kalau sukses sudah di keluarga sukses, terus di usaha apapun sukses, terus tidak punya hutang di mana-mana, malah bisa menabung, terus bisa berbagi, bisa membantu banyak orang, itu kan luar biasa sekali. Orang yang minta sukses itu kalau sudah punya 1 triliun atau punya 10 triliun, enggak, belum tentu. Kalau hitungannya seperti itu, bisa-bisa nanti kecewa itu. Ya kalau soal puas, saya mulai dulu ya selalu puas, saya selalu bersyukur ya. Tapi saya tetap mempunyai impian ke depan itu bagaimana. Kita kan tidak bisa terus puas terus habis itu ya udah saya waktunya berleha-leha sampai nanti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kan bukan begitu ya. Tapi kita tetap bagaimana, harus tetap apa yang mau diraih nih ke depannya. Kita mau menjadi perusahaan yang bagaimana nih? Di anak-anak perusahaan saya ini semuanya bisa menjadi perusahaan global, bisa menjadi perusahaan TBK, sehingga
kita benar-benar bisa menjadi kebanggaan secara nasional gitu ya. Jadi memang antara puas dan impian itu hal yang berbeda ya. Tapi kita tetap, saya setuju, kita harus puas, kita harus bersyukur, tapi kita tidak boleh tidak punya impian. Jadi kalau saya ini menganjurkan kepada seluruh anak-anak saya bagaimana mereka itu menjadi yang terbaik, menjadi excellent di bidang yang mereka kuasai. Jadi saya tidak mengajarkan mereka untuk menjadi pengusaha ya. Jadi kalau mereka mau menjadi profesi seorang dokter, ya jadilah dokter yang paling excellent, dokter yang terbaik. Atau kalau menjadi lawyer juga lawyer yang terbaik. Jadi excellent itu yang saya tanda petik ya, itu yang saya pentingkan gitu. Jadi tidak harus menjadi pengusaha lah. Karena kalau memang passionnya bukan untuk berdagang atau bukan untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha ya mana bisa dipaksa ya. Saya nggak bisa memaksa, tapi sesuaikan dengan apa yang you inginkan kembali. Karena kalau sudah sesuai, terus dia mengerjakannya atau waktu melakukannya itu dengan hati yang riang gembira, akhirnya dia tidak mengenal capek, terus bisa menjadi yang terbaik. Loh itu kan suatu kebanggaan ya. Jadi mereka sudah mulai menabung ya. Jadi cucu-cucu saya sudah mulai investasi saham. Kalau sekarang kan sudah bisa beli saham. Ya uang kecil aja nggak apa-apa. Dia punya uang ratusan ribu ya kan sudah bisa beli saham. Tapi dengan mengumpulkan terus dia mengamati, terus harganya mengalami kenaikan terus menerus. Akhirnya waktu nanti dia dewasa, dia besar, dia akan tahu. Oh, kalau punya uang ya investasilah di sini. Karena investasi ini nanti bisa dipakai untuk hal yang jauh lebih besar lagi. Karena kalau dihabis-habiskan ya akhirnya dia nggak punya apa-apa kan.